Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan saat ini sudah bergabung bersama kita Pak Andreas Pereira, Ketua DPP PDIP. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini hasil survei terbaru menunjukkan optimisme masyarakat yang sangat tinggi dan juga mereka menyambut positif terhadap kinerja Jokowi JK saat ini. Dan sebagai partai yang mengusung Jokowi JK, terutama Jokowi, ini bagaimana dulu komentarnya? Apakah memang sudah tepatkah langkahnya Jokowi saat ini? Ya, secara keseluruhan sebenarnya ini proses yang sejak ketika Pak Jokowi dan Pak JK dilantik sampai dengan sekarang, ketika itu kan ada dua hal yang penting, harapan dan ya optimisme masyarakat itu begitu tinggi bahwa akan terjadi perubahan. Dan kalau kita perhatikan dari hasil survei ini nggak banyak berubah gitu. Artinya masih stabil harapan dan optimisme masyarakat tersebut gitu. Dalam arti bahwa ya masyarakat memberikan dukungan yang tinggi pada Pak Jokowi dan Pak JK untuk menjalankan program-program pemerintahan yang ya oleh Pak Jokowi JK itu dicanangkan sebagai nawacita itu gitu. Nah, dan skala-skala prioritas yang kalau kita lihat dari kebijakan pemerintahan kan ada yang pertama menyangkut pembangunan infrastruktur, ya kemudian reformasi birokrasi dan kemudian pembangunan sumber daya manusia. Itu sebagai fokus-fokus utama di dalam pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK ini gitu. Sejauh mana peran PDIP dalam hal ini untuk mempengaruhi kinerja pemerintahan Jokowi JK? Ya, yang pertama tentu ya ada beberapa kader PDI Perjuangan di pemerintahan itu pasti memberikan dukungan secara langsung di dalam program-program pemerintahan tersebut. Juga di dalam proses pemerintahan ya PDI Perjuangan mendukung dan mengawal proses pemerintahan. Termasuk juga kita memberikan ya pandangan-pandangan kalau memang ada hal-hal yang ya mungkin ya seperti tadi dari hasil survei ini kan, dari awal juga kita lihat bahwa perlu ada keseimbangan antara program pemerintahan yang jangka panjang dengan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi pada hari itu. Kenapa? Karena beberapa bulan yang lalu misalnya saya pernah juga sampaikan bahwa masyarakat itu juga tidak bisa disuruh tunggu terus gitu. Dia akan menggunakan tol laut atau dia akan menggunakan jalan raya itu 5 tahun yang akan datang, tapi tidak bisa dibiarkan perutnya lapar gitu atau kesulitan ekonomi dihadapi di depan. Jadi itu memang harus perlu ada keseimbangan. Di situ memang ya tentu yang menyangkut pada kebijakan-kebijakan pada level operasional, strategis dan implementasi daripada kebijakan makro dari pemerintah. Baik, kita berbincang dulu dengan penelpon pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, Pak Iskandar dari Maluku Utara. Selamat malam Pak Iskandar, silakan dengan komentar Anda. Ya, selamat malam ya. Ya, jadi pada dasarnya untuk kepuasan ini sebenarnya masyarakat masih tidak puas karena satu, ketika kebijakan yang dilakukan ataupun peraturan ataupun perpres ini dikeluarkan itu tidak dilaksanakan pada saat implementasi di lapangan. Sehingga saya kasih contoh misalnya begini, satu daerah itu dia maju, itu ketika komunikasi, informasi, dan ekonomi masyarakat itu bisa meningkat. Saya kemarin sampai 2 hari itu Menteri Komunikasi itu saya rasa sangat fatal sekali. Dan direktur-direktur untuk BUMN itu perlu diganti. Saya kasih contoh misalnya, kita di Indonesia Timur itu selalu dibohongi oleh Telkomsel. Tidak ada satupun misalnya stasiun-stasiun yang baru atau pemancar-pemancar signal yang lain selain Telkomsel. Selalu kita itu dalam satu hari sudah biaya hidup mahal, terus lagi satu hari itu kita harus makan pulsa itu 30.000. Belum lagi kalau kita mau melakukan hal-hal lain, itu selalu dikenakan biaya yang besar. Jadi lebih ke soal pemerataan pembangunan yang mungkin belum menjangkau ke daerah timur mungkin ya Pak ya. Dan saran Anda mungkin agar lebih baik kinerja Jokowi JK ke depannya bagaimana? Iya, saran saya itu harus ada pemerataan. Saya ini banyak, misalnya perhubungan juga, jalan, Menteri PUR Menteri itu masa jalan tol terus tiap hari, tiap tahun dibangun. Terus kita yang di Indonesia Timur itu jalan untuk nyambung ke desa aja susah. Padahal itu jalan nasional. Iya. Baik.
Ini jadi menterinya harus diganti itu. Kalau tiap hari misalnya jalannya dirusakin, bikin jalan baru, terus hanya Jakarta, Jawa, terus kami di Indonesia Timur mau jadi apa begitu? Baik, terima kasih Pak. Sudah kami tangkap maksud Anda. Selamat malam. Baik Pak Andrea, silahkan ada komentar. Ternyata belum merata. Dan sebenarnya yang menarik adalah soal kemiskinan ya kan, karena sebenarnya PDIP salah satu partai yang banyak mengusung isu-isu kemiskinan, tapi ternyata dalam hal ini hasil kinerja Jokowi dinilai belum cukup baik dalam hal tersebut. Komentar Anda dari PDIP bagaimana? Ya, ya dalam banyak hal mungkin tentu tidak bisa langsung berubah dalam sekejap. Tapi yang pasti komitmen itu kelihatan dan kuat adanya. Artinya kita lihat bahwa misalnya yang menyangkut dana desa gitu ya. Dana desa ini pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran dana desa, itu adalah salah satu instrumen untuk pemerataan. Sehingga kita harapkan bahwa roda perekonomian juga roda sosial, aktivitas sosial ekonomi itu juga bergerak di desa, terjadi perputaran yang cukup besar. Cuma persoalannya mungkin juga yang, atau bukan mungkin, tapi persoalan ini kan pada pendistribusian dan bagaimana memanage ini di tingkat dari pusat sampai ke desa, sampai kepada sasarannya gitu. Nah, oleh karena itu ini menyangkut tentu manajemen pemerintahan, ya, manajemen pemerintahan pada sektor-sektor tertentu. Kemudian juga ya kalau kita perhatikan memang ya pemerataan ini juga harus jujur kita katakan bahwa ya tidak bisa dalam 1-2 tahun bahwa ini bisa terjadi perubahan. Tetapi kalau saya perhatikan bahwa ke depan dengan pembangunan infrastruktur, misalnya di daerah Sulawesi itu akan dibangun railway gitu, jalur kereta api. Saya kira ini penting sehingga tidak hanya fokus di Jawa saja. Selama ini kita tahu hanya di Jawa, di Sumatera, di beberapa tempat. Kalau ini di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian kalau kita lihat bahwa di daerah timur seperti kawan kita dari Ambon tadi atau di NTT yang lebih banyak adalah pulau-pulau. Nah, ini perlu lebih fokus pada pembangunan transportasi laut gitu. Sehingga kemudian ini akan mendorong percepatan roda perekonomian di masyarakat yang selama ini ya selalu mereka mengeluh bahwa ini ya kok kami tidak pernah dipikirkan lebih serius gitu. Nah, sehingga bisa ekonominya juga hal yang menyangkut penting bahwa di daerah kebetulan saya juga sering ke daerah-daerah bagian timur ini ya menyangkut listrik ya. Listrik, sarana transportasi, listrik dan air bersih. Ya, ini satu hal-hal yang sangat mendasar untuk kalau kita mau mendorong percepatan pembangunan. Di samping itu tentu kita perhatikan juga bahwa hal yang menyangkut pendidikan dan kesehatan yang melalui ini 2 program Pak Jokowi yang ya paling tidak sekarang mulai terasa bahwa Indonesia negara dengan 250 juta penduduknya bisa mengcover untuk jaminan kesehatan meskipun belum sempurna betul, tapi ini suatu hal yang luar biasa. Begitupun dengan untuk pendidikan, dana pendidikan. Saya kira ini mudah-mudahan kalau ini bisa terjadi lebih cepat mengejar ketertinggalan keadilan sosial di masyarakat kita. Baik, Pak Sarif, gimana komentar Anda untuk pemerataan pembangunan terutama khususnya? Ya, ya pertama saya mengucapkan juga saya menyangkut masalah keberhasilan Pak Jokowi di bidang kesehatan. Kita apresiasi ya, tetapi perlu diingat itu program BPJS kesehatan itu masih peninggalan programnya SBY ya, jangan lupa ya. Nah, tetapi kita yakin bahwa pembangunan ini semuanya secara sustainable, tidak bisa secara beruntun dan akumulatif ya. Nah, menyangkut masalah pemerataan ini adalah hal yang paling krusial sebenarnya yang harus diperhatikan. Kita tidak menginginkan ada daerah yang tertinggal, ada daerah yang mengalami pembangunan yang pesat, dan ini salah satunya tugas adalah pemerintah. Nah, bagaimana dalam pemerintahan dalam mendorong pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana agar penyerapan anggaran pemerintah itu betul-betul bisa secara maksimal. Pengalaman 1 tahun kemarin itu sangat menyedihkan sekali penyerapan anggaran itu. Ya, akibatnya pertumbuhan ekonomi memang stagnan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi stagnan, dapat dipastikan penerimaan negara juga stagnan. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, kalau ini terjadi, maka kepercayaan trust daripada masyarakat itu kurang. Nah, tapi optimisme masyarakat justru tetap tinggi. Kalau optimisme sama realita itu berbeda, ya kan? Manusia ini harus optimis.
Sekalipun gagal ya kita harus optimis. Ya, itu ciri-ciri khas orang Indonesia, kita harapkan begitu. Udah terpuruk masih optimis. Itu harus kita hargai. Ya bahwa masyarakat Indonesia itu memang tidak pernah pesimis menghadapi persoalan. Tetapi lagi-lagi peran pemerintah dalam hal menstimulasi ekonomi sehingga pemerataan pembangunan di semua sektor itu bisa merata. Nah, yang kita Partai Demokrat sangat menginginkan agar program-program pemerintah sebelumnya yang mohon maaf yang banyak yang dieliminir itu seharusnya kalau dihidupkan kembali itu sangat diinginkan oleh rakyat. Misalnya apa? Saya katakan ya. Salah satu contoh, pemerintahan SBY pada saat akan menaikkan harga BBM, yang dipikirkan pada saat itu adalah bagaimana kemampuan rakyat yang hampir miskin bisa menjadi miskin, ya. Sehingga dilakukanlah suatu kompensasi safety net dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai. Ini salah satu strategi, ya kan. Nah, yang kedua, ya kan, di dalam hal memberi subsidi itu kepada rakyat itu memang harus menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dipelihara. Baik, kenapa? Nanti kita akan bincangkan lagi di segmen berikutnya. Maaf saya potong. Nanti mungkin Pak Abbas bisa juga berikan pandangan juga apakah ini sudah tepat atau belum langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kinerja Jokowi JK saat ini. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami.